Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nuraini, NPM C0C01923, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Akuisisi nilai tercatat itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, akuisisi kepemilikan penuh, di mana ini membeli saham secara penuh yaitu 100%. Sedangkan yang kedua, akuisisi kepemilikan sebagian, di mana saya membeli perusahaan itu 80%. Maka itu kan sebagian belum sampai ke 100. Dan jika ada kepentingan dan pengendalian, maka akuisisi itu sebagian. Akuisisi nilai tercatat itu adalah di mana akuisisi yang kita bayar sama dengan jumlah yang diimbalkan diserahkan dengan nilai ekuitas yang diambil ahli. Sebagai contohnya, jika saya menyerahkan uang untuk mengakuisisi 100% pada perusahaan A sebesar 500 juta, maka itu harus sama ekuitas perusahaan A saat diakuisisi. Ekuitas itu aset bersih perusahaan A saat diakuisisi sebesar 500 juta. Lalu saya menyerahkan uang akuisisi harus sebesar 500 juta. Pada kasus ini, konsekuensinya maka tidak ada diferensial, karena jumlah yang saya serahkan sama dengan jumlah nilai ekuitas yang diambil ahli. Imbalan yang diambil ahli. Ada akuisisi nilai tidak tercatat, di mana sebagai contohnya saya membeli atau membayar sebesar 700 juta untuk akuisisi 100% ke perusahaan A. Berarti saya membeli perusahaan itu akuisisinya secara kepemilikan penuh ke perusahaan A. Nilai ekuitas pada perusahaan tersebut sebesar 500 juta. Maka imbalan yang harus saya bayarkan lebih tinggi sebesar 200 juta, di mana saya awal membayar itu sebesar 700 dan saya mengakuisisi 100% ke perusahaan itu. Sedangkan nilai ekuitas di perusahaan tersebut itu 500 juta. Maka 700 dikurangi 500 itu sebesar 200 juta. Maka imbalan yang harus saya bayar lebih tinggi sebesar 200 juta. Maka ini tercatat adanya diferensial. Selanjutnya ada akuisisi kepemilikan sebagian, tetapi termasuk akuisisi nilai tercatat. Sebagai contohnya, nilai ekuitas pada perusahaan A sebesar 500 juta. Saya mengakuisisinya 80% ke perusahaan A. Saya menyerahkan imbalan sebesar 400 juta. Ini termasuk akuisisi nilai tercatat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena 400 juta saya memberikan imbalan untuk mengakuisisi 80% ke perusahaan A. Ekuitas pada perusahaan A sebesar 80% dikali 500 juta itu sama dengan 400 juta. Itu sama seperti imbalan yang saya serahkan, maka tetap akuisisi nilai tercatatnya. Lalu 20%-nya itu lagi miliknya non pengendalian. Selanjutnya ada diasumsi diakuisisi di awal tahun di tanggal 2 Januari 2021. Sebagai contohnya, ada perusahaan di PT Nusantara dan PT Andalas. Kalau kita lihat, PT Nusantara adalah sebagai perusahaan induk, karena Nusantara luar lebih besar dan Andalas adalah bagian dari Nusantara. Lalu ada menyusun laporan keuangan konsolidasi, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Yang kedua, itu ada laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama tadi itu adalah laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Nah, di sini saya mengakuisisi perusahaan A
di tanggal 2 Januari 2021. Maka saya akan mencatat per tanggal 2 Januari 2021. Sedangkan yang kedua, itu ada laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Berarti saya mencatat itu per tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi. Menurut PSAK 65 tahun 2014 yang mengatur tentang penyusunan keuangan konsolidasian. Akuisisi ini yang diakuisisi adalah perusahaannya, bukan aset. Nah, di dalam yang akan kita buat laporan konsolidasi ada jurnal eliminasi. Lalu, ada proses perhitungan sampai konsolidasian. Apa aja prosedur laporan keuangan konsolidasi? Yaitu ada pertama, ada menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Yang kedua, ada mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi perusahaan induk dan anak pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, ada mengeliminasikan secara penuh aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya itu ada jurnal eliminasi. Apa itu jurnal eliminasi? Jurnal yang dibuat saat perusahaan membuat konsolidasi. Jurnal ini tidak diposting di dalam buku besar, tetapi muncul pada menyusun laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya itu ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Di sini PT Andalas sebagai contoh, PT Andalas dan PT Nusantara tetap melakukan aktivitas bisnis. Mau PT Andalas mau transaksi menjual ke PT Nusantara ataupun sebaliknya, dan akan tetap tercatat di dalam transaksi masing-masing perusahaan, tetapi tidak boleh pengaruh dari transaksi tersebut. Misalnya saya transaksi sebagai PT Andalas dan PT Nusantara. PT Andalas menjual kepada PT Nusantara, dan begitupun sebaliknya. Maka setiap perusahaan itu tetap mencatat di dalam masing-masing transaksi itu, tetapi dalam transaksi itu nggak boleh ada terjadinya pengaruh, karena seperti bab sebelumnya, transaksi antara induk dan anak itu tidak boleh. Setelah satu periode akuisisi, maka per 31 Desember akan disusun laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada laporannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasian. Yang kedua, ada laporan perubahan ekuitas atau laporan saldo laba konsolidasian. Yang ketiga, ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Di sini menurut PSAK 65 tahun 2014 tentang menyusun laporan keuangan konsolidasian harus dipisah karena melihat mana yang non pengendali dan bagian yang efektif dari perusahaan induk. Selanjutnya ada kepentingan dalam non pengendali. Di sini ekuitas dari suatu entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk, munculnya kepentingan non pengendali. Ini pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Namanya kepentingan non pengendali ketika membuat jurnal eliminasi. Selanjutnya ada isu seputar konsolidasian. Ketika kita memiliki kepemilikan di atas 50%, maka itu tercatat investasi dan memiliki pengendalian. Dan di sini ada 2 metode. Yang pertama ada metode biaya dan metode ekuitas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga
materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.